Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Sebuah peristiwa penghabisan nyawa yang menggemparkan Trenggalek telah terjadi di sebuah hotel pada tanggal 9 April 2025 lalu. Seorang pria yang sedang dalam proses perpisahan dengan istrinya menjebak sang kekasih untuk datang ke sebuah kamar hotel dan menghabisinya sesaat setelah kedatangannya, tepat di depan mata seorang anak berusia 9 tahun. Sebuah kasus penghabisan nyawa yang dilakukan oleh seorang karyawan TU SMP 2 Kamulan Trenggalek, Jawa Timur. Apakah yang terjadi dan siapakah anak berumur 9 tahun yang akhirnya menjadi saksi hidup dari peristiwa penghabisan nyawa tersebut? Kita simak kisah ini sampai akhir ya sobat. Yuli Ningtyas adalah seorang ibu muda berusia 34 tahun yang berasal dari Desa Pangkal, Kecamatan Sawo, Ponorogo, Jawa Timur. Yuli, begitu dia biasa dipanggil, telah berpisah dengan sang suami sejak 2 tahun lalu, diduga karena sang suami kurang setia. Namun walaupun telah berpisah, Yuli tetap berusaha menjalin hubungan baik dengan sang mantan demi kebahagiaan seorang anak laki-laki mereka yang kemudian ikut dengan Yuli. Kita sebut saja nama anaknya A ya sobat. Usianya 9 tahun dan bersekolah di sebuah madrasah ibtidaiyah yang berlokasi di Desa Darmosari, Kecamatan Tugu, Trenggalek. Yuli pernah bekerja sebagai bidan di sebuah klinik, namun dikabarkan saat ini sudah tidak lagi bekerja sebagai bidan dan lebih fokus untuk mengawasi tumbuh kembang sang anak. Yuli dikenal sebagai ibu tunggal yang sangat baik, sopan, dan bertanggung jawab kepada anaknya. Setiap sore dia selalu mengantar sang anak untuk les mengaji dan juga selalu berusaha siap untuk memenuhi kebutuhan sang anak, sembari tetap dibantu oleh sang mantan dari jauh. Setelah perpisahan baik-baik dengan suami pertamanya 2 tahun lalu, Yuli kemudian berkenalan dengan seorang pria bernama Slamet Effendi yang usianya 7 tahun di atasnya. Tidak didapatkan informasi bagaimana mereka berkenalan di awal, namun yang pasti Yuli dan Slamet merasakan sebuah kecocokan di antara mereka hingga akhirnya mereka berdua pun menjalin hubungan asmara. Slamet pun sudah pernah dikenalkan ke keluarga Yuli. Di depan Yuli dan keluarganya, Slamet ini mengaku sebagai duda dan bekerja sebagai tenaga honorer di SMP 2 Kamulan, Trenggalek, Jawa Timur. Slamet tampaknya adalah pria yang cukup giat dalam mencari penghasilan. Selain menjadi tenaga honorer di sekolahan tersebut, dirinya juga bekerja sambilan sebagai sopir antar jemput anak-anak sekolah dan kabarnya juga sambilan menjadi sopir travel. Sehingga tampaknya Slamet ini adalah sosok calon suami yang bertanggung jawab ya. Hubungan antara Yuli dan Slamet pun berjalan dengan baik sampai 2 tahun lamanya. Tidak pernah ada masalah besar dalam hubungan mereka sobat. Namun di tahun 2025 ini, setelah lebaran tepatnya, Slamet merasa jika Yuli menjauh, menjadi semakin sulit dihubungi. Sekedar telepon saja sering tidak diangkat, apalagi untuk diajak ketemuan. Mungkin kalau istilah zaman sekarang itu Slamet di ghosting oleh Yuli. Dan Slamet sama sekali tidak menyukai hal tersebut sobat. Pikirannya menjadi sangat kacau karena sikap Yuli yang tiba-tiba saja berubah 180 derajat kepadanya. Ditambah lagi Slamet sedang menghadapi proses perpisahan dengan istrinya. Iya betul sobat, gak salah dengar. Karena ternyata Slamet itu masih punya seorang istri yang posisinya saat ini berada di Taiwan dan bekerja sebagai pekerja migran Indonesia di sana. Jadi selama ini Slamet berbohong kepada keluarga Yuli jika dirinya adalah duda. Tentu saja hal ini membuat keluarga Yuli terkejut dan mungkin kecewa ya. Atau mungkin hal ini jugalah yang membuat sikap Yuli berubah. Entahlah, tidak ada informasi detail penyebab perubahan sikap Yuli kepada Slamet. Dan Slamet menangkap sebuah alasan di benaknya sendiri atas perubahan sikap dari kekasihnya itu. Dia menganggap sang kekasih sedang menjalin hubungan kembali dengan mantan suaminya. Dan Slamet lagi-lagi tidak suka akan hal itu. Dia ingin memiliki Yuli seutuhnya. Dan Slamet merasa berhak dong mendapatkan penjelasan dari Yuli. Namun nampaknya penjelasan tersebut sangat sulit didapatkan Slamet karena Yuli benar-benar menghindarinya.
Slamet yang terkenal gigih dalam mencari nafkah, ternyata juga gigih dalam memperjuangkan apa yang diinginkannya, yaitu penjelasan dari Yuli. Maka dirinya pun menyusun sebuah rencana. Pada pagi hari tanggal 9 April 2025, hari-hari awal anak sekolah kembali bersekolah setelah libur panjang lebaran, Slamet sudah bersiap di sebuah madrasah ibtidaiyah. Dirinya bermaksud menjemput A, anak dari kekasihnya. Sekitar pukul 7:30 pagi, Slamet pun berhasil membujuk A untuk ikut pergi dengannya. Tanpa menaruh curiga, A pun ikut kemana kekasih ibunya tersebut mengajak. Ternyata pagi itu Slamet mengajak A masuk ke sebuah hotel yang cukup besar di Trenggalek. Kita sebut saja Hotel J ya sobat. Dan mereka check-in di sebuah kamar. Setelah Slamet dan si anak A berada di dalam kamar, Slamet kembali menghubungi Yuli, mengajaknya bertemu. Tapi lagi-lagi Yuli menolak ajakan tersebut. Sampai akhirnya kemudian Yuli dikejutkan dengan sebuah gambar yang dikirimkan oleh Slamet kepadanya. Gambar anaknya yang berada di dalam kamar Hotel J bersama Slamet. Perasaan Yuli sebagai seorang ibu langsung terusik saat itu juga. Dirinya khawatir jika terjadi apa-apa dengan anaknya. Maka sekitar 1 jam kemudian, Yuli pun datang ke kamar hotel tempat Slamet dan anaknya berada. Seorang diri Yuli datang ke sana, sama sekali tidak menyadari ada sebuah bahaya yang mengancam jiwanya atau bahkan jiwanya dan anaknya sobat. Yuli kemudian mengetuk pintu kamar hotel. Tidak lama, Slamet pun membukakan pintu dan langsung meminta Yuli untuk masuk. Di dalam kamar hotel, Slamet dan Yuli awalnya berbincang biasa. Slamet menanyakan apakah Yuli kembali berhubungan dengan mantan suaminya, karena beberapa kali Slamet mendengar Yuli menelpon mantan suaminya. Apalagi sekarang sikap Yuli kepadanya sangatlah dingin dan seolah berusaha menjauh. Slamet meminta penjelasan dari kekasihnya tersebut. Yuli yang tidak merasa melakukan hal yang berlebihan dengan mantan suaminya pun menolak tuduhan tersebut. Dia tidak sedang dalam rangka balikan dengan mantannya. Komunikasi antara dirinya dengan sang mantan hanya sebatas untuk kepentingan anak. Mendengar penjelasan Yuli tersebut, Slamet masih tidak percaya sobat. Dia kembali menanyakan apakah Yuli akan kembali pada sang mantan suami. Slamet juga meminta handphone Yuli untuk diperiksa. Pembicaraan antara dua orang dewasa dalam kamar tersebut segera memanas sobat. Dan si anak A menyaksikan semuanya. Termasuk ketika tiba-tiba saja Slamet mengancam akan menyerang Yuli dengan palu jika tidak mau mengakui hubungannya dengan mantan suaminya. Dan sesaat setelah itu ternyata Slamet betul-betul melakukan ancamannya sobat. Yuli yang masih bersikeras bahwa dia tidak balikan dengan mantan tiba-tiba ditarik badannya oleh Slamet dan langsung menerima serangan bertubi-tubi di bagian kepala. Slamet terus menyerang bagian kepala serta wajah Yuli sampai dada Yuli dengan menggunakan palu yang telah dia siapkan dari rumah. Sampai akhirnya tubuh wanita tersebut pun terjatuh lemas bersimbah cairan merah dan akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Dan yang membuat Mbak Tiwul merinding ini sobat, si anak A menyaksikan semuanya sobat. Dia menyaksikan ibunya diserang berkali-kali oleh Slamet, kekasih ibunya sendiri. Dan seramnya lagi, si anak A juga tidak luput dari serangan Slamet. Beberapa bekas serangan benda tumpul pun berbekas di wajah serta dada A. A sangat ketakutan saat itu dan Slamet, pria tersebut tampak sangat bingung setelah melakukan semua aksinya. Si anak A memilih untuk bersembunyi di balik selimut yang telah berubah warnanya dari putih menjadi merah. Hingga akhirnya 2 jam kemudian atau sekitar pukul 12 siang, Slamet pun keluar dari kamar hotel, meninggalkan tubuh tidak bernyawa Yuli dan si anak A yang masih terus bersembunyi di balik selimut. Slamet berniat untuk menyerahkan diri. Slamet langsung menuju ke markas kepolisian dan menceritakan tindakan kejahatan yang baru saja dia lakukan. Sekitar pukul 1 siang, tim Satreskrim Polres Trenggalek langsung menuju ke Hotel J, tempat kejadian perkara, dan mereka menemukan tubuh Yuli sudah bersimbah banyak cairan merah dan juga menemukan anaknya yang berada di balik selimut sedang sangat ketakutan. Setelah mengetahui bahwa yang memasuki kamar adalah petugas kepolisian, anak A baru mau keluar dari balik selimut. Di sanalah polisi menyadari bahwa sang anak juga mengalami serangan yang cukup banyak di wajah serta dadanya.
Tubuh Yuli pun kemudian dibawa ke rumah sakit Dr. Sudomo untuk diotopsi dan sang anak dibawa ke klinik untuk dilakukan pengobatan sesegera mungkin. Polisi kemudian membawa beberapa barang bukti dari kamar hotel, diantaranya adalah palu, pakaian, selimut, dan bantal, serta 2 unit handphone. Untuk pelaku, sebagai informasi, proses cerai tapi masih berproses. Kalau korban sudah janda. Profesi pelaku ini apa nih? Pelaku bekerja sebagai PL di salah satu SMP di wilayah Kecamatan Durinan. Korban swasta. Bidan? Mantan Pak ya? Mantan bidan. Karena kejengkelan yang sudah terakumulasi pada saat kejadian itu diminta kejujuran dan tujuan untuk menghentikan, sehingga tersangka sudah marah yang luar biasa sehingga melakukan kekerasan yang demikian. Dan dari hasil autopsi tubuh Yuli ditemukan bekas serangan yang sangat-sangat banyak sobat. Di kepalanya ada bekas serangan yang tampak terbuka sebanyak 21 tempat. Di dahinya ada 6 bekas serangan, pangkal hidungnya 1 bekas serangan, dan pipi kanan 2 bekas robekan. Selain itu ada lebam di punggung, pipi, dagu, dan juga rahang. Astagfirullahalazim, tidak terbayang serangan yang diterima oleh Yuli ya, dan si anak H harus menyaksikannya saat itu. Untuk A sendiri bekas serangannya berjumlah 10 di bagian kepala sampai dada. Dan atas tindakannya ini, Slamet pun dijerat dengan pasal berlapis-lapis, termasuk di dalamnya adalah pasal penghabisan nyawa berencana yang ancaman hukumannya adalah hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Ada juga pasal perlindungan anak yang menjeratnya. Kita sangkakan melanggar pasal 340 KUHP atau 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling lama 2. Kabar terupdate yang Mbak Tiul baca, alhamdulillah kondisi si anak A sudah berangsur membaik, bahkan sudah boleh pulang dan akan terus didampingi oleh psikolog untuk menghilangkan traumanya. Saat diadakan konferensi pers mengenai kasus ini, Slamet Effendi yang turut dihadirkan dan diwawancara sempat memberikan pesan untuk anak A. Dia mengatakan semoga mental anak A bisa kuat. Bayangkan sobat, bagaimana menurut pendapat sobat semua atas kasus ini? Apa hukuman yang pantas diberikan kepada Slamet Effendi? Tulis pendapatnya di kolom komentar ya. Tidak lupa juga kita doakan untuk Yuli Ningtyas, semoga diampuni segala dosa dan diterima semua amal ibadahnya. Juga untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama anak A, semoga senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan dan dihilangkan traumanya. Amin. Terima kasih buat sobat semua yang menyimak sampai akhir. Jangan lupa like-nya dan sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.